Salam sahabat Kristus dimanapun Anda berada dan pun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Kita bertemu dalam program Apa Kata Pak Gem bersama dengan saya, Pastor Oki Raharjo. Di kali ini kita akan membahas pernikahan beda agama. Baru-baru ini Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 2 garis miring 3 atau surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang putusan mengenai pernikahan beda agama. Dapat tidak secara kita akui beberapa waktu belakangan ini banyak kasus-kasus mengenai pernikahan beda agama yang menjadi polemik antara boleh atau tidak, bisa atau tidak, dan diperkenankan atau tidak. Dan seringkali hakim ragu-ragu dalam menentukan keputusan. Hakim ada di satu kota berkata boleh mengizinkan. Hakim di kota lain tidak mengizinkan. Hakim di kota yang lain lagi memperbolehkan dan seterusnya. Sehingga tidak ada keputusan yang jelas. Boleh atau tidak nikah beda agama. Menanggapi hal itu, rupanya Mahkamah Agung menangkap kegelisahan tersebut atau mencoba membuat surat edaran yang memungkinkan supaya hakim bersikap satu suara dalam menentukan keputusan tanpa ragu-ragu lagi. Apa sih isi dari surat edaran Mahkamah Agung tersebut? Eh, Mari kita lihat dan saya akan bacakan karena isinya tidak terlalu panjang. SEMA, oke ini. Jadi surat edaran Mahkamah Agung di tanggal Jakarta 17 Juli 2023 pada para ketua atau kepala pengadilan tingkat banding. Dan yang kedua, para ketua atau kepala pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia. Surat edaran nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan catatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut. Satu, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Poin kedua, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang beragama dan kepercayaan. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ahmad Saifuddin. Jadi sudah diatur ketentuan bahwa melalui surat edaran Mahkamah Agung ini supaya para hakim dalam mengambil keputusan kembali pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F. Coba kita lihat ya, apa sih isinya? Mungkin antara kita antara tidak tahu atau ada yang lupa. Ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Coba kita lihat pasal 8. Pasal 8 huruf F. Di situ dituliskan bahwa mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dalam kawin. Artinya bahwa sebenarnya pemerintah itu sudah mengatur bahwa pernikahan atau perkawinan itu sebaiknya, semestinya, seharusnya dilakukan dalam konteks satu agama, satu keyakinan. Dan itu kalau berbeda agama tidak diperkenankan.
sudah diatur oleh ketentuan hukum positif di Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, atau dikuatkan lagi di tahun ini dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung 2 tahun 2000. Itu pemerintah sudah membuat peraturan. Namun jauh sebelum pemerintah membuat keputusan itu, membuat peraturan itu, sebelum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, firman Tuhan sudah menuliskan di 2 Korintus 6 ayat 14. Coba kita lihat. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Jadi firman Tuhan sendiri sudah mengatur. Bukan hanya hukum positif pemerintah. Kebenaran firman Tuhan sudah mengatur bahwa kita semestinya tidak boleh, tidak menikah, tidak menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman. Bukan saja tidak seiman. Firman Tuhan di 206 ayat 14 menuliskan dengan istilah pasangan yang tidak seimbang. Kalau imannya berbeda, bagaimana seimbang dalam menjalani kehidupan ini? Tentu tidak mudah, tentu tidak imbang. Bahkan dibuat banyak perbandingan antara kebenaran dan kegelapan, antara terang dengan gelap, kemudian antara Kristus dan Belial, antara orang-orang percaya dengan orang-orang percaya. Kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam terang. Karena itu tidak selayaknya kita berjalan, bergerak semaunya sendiri. Iman Tuhan sudah mengatakan, Anda kalau melanggar hukum positif, memang di hukum positif pemerintah, di Undang-Undang Nomor 1 1970, tidak ada sanksi. Kalau menikah berbeda agama, kemudian nekat melakukan, tidak ada sanksi Anda dianggap melakukan tindak pidana di hukum. Tapi kalau firman Tuhan sudah, maka Anda berani untuk melanggar kebenaran firman Tuhan. Mau sanksi apa lagi? Kalau melanggar kebenaran firman Tuhan, berarti kan kita berdosa. So, pertimbangkan kalau kamu saat ini ada dalam kondisi dan hubungan dengan seorang yang tidak seiman. Sebelum melangkah serius dalam pernikahan, pertimbangkan sebaik mungkin. Namun demikian tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita ingkari bahwa di dalam kehidupan ini ada saja orang-orang yang kreatif, dalam tanda kutip kreatif, mencoba mengecoh kebenaran firman Tuhan dan mencoba menyiasati peraturan pemerintah dengan segala cara. Kalau Anda ingat, sekian tahun yang lalu ada artis bernama Jamal Mirdad menikah dengan Lydia Kandou. Jamal Mirdad seorang penyanyi, Lydia Kandou seorang artis film. Mereka menikah dengan kondisi yang tidak seimbang. Jamal Mirdad seorang Muslim, Lydia Kandou seorang Kristen. Dan mereka menikah karena berbeda agama. Mereka mengajukan pencatatan perkawinan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, saat itu heboh di masyarakat Indonesia karena belum pernah ada artis atau artis ya khususnya atau publik figur yang menikah beda agama oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Gitu. Dan rupanya apa yang mereka lakukan itu menjadi contoh bagi banyak orang bahwa menikah beda agama tidak ada masalah. Pokoknya melalui mengajukan oleh Pengadilan Negeri. Contoh dan mereka yang mereka lakukan jadi contoh di bagi banyak pihak. Mereka menikah, ya alasannya cinta, karena mencintai pasangan yang melakukan pernikahan tersebut. Beberapa waktu kemudian, eh, kalau Jamal Mirdad dan Lydia Kandou menikah pada 30 Maret 30 Juni 1984. Sekian tahun kemudian ada pasangan artis juga yaitu
Katon Bagaskara dan Ira Wibowo. Mereka menikah pada tanggal 28 Oktober 1946. Katon diketahui seorang Katolik, Ira Wibowo seorang Muslim. Katon seorang penyanyi, Ira Wibowo seorang aktris film. Namun, mereka tentu kesulitan. Katon tidak bisa menikah secara Katolik, untuk menikah beda agama, dan juga tidak mau melepas iman. Dan kemudian mereka memilih menempuh dengan cara menikah di gereja Protestan. Di situ mereka menikah, diberkati oleh kita, dan maaf, menurut saya mereka hanya numpang saja. Karena setelah pernikahan itu mereka pun menjalani kehidupan masing-masing dengan agama dan kehidupan mereka masing-masing. Katon pada Katolik dan pada status dia sebagai seorang Muslim. Namun sayang sekali kedua contoh pasangan artis yang saya contohkan dalam kisah kali ini, baik Jamal Mirdad dan Lydia Kandou maupun Katon dan Ira Wibowo, pada akhirnya mereka berpisah, bercerai, tidak bisa melanjutkan pernikahan. Dan pernikahan mereka yang beda agama pun yang menjadi contoh yang ideal. Terlepas apa yang menjadi penyebab mereka berpisah dan bercerai, saya rasa bisa dicontoh ya, kan mereka agak susah untuk mencari kehidupan bersama. Nah, yang satu punya pemikiran A, yang satu pemikiran A. Mungkin bukan B, tapi bisa jadi Z yang berbeda, bertolak latar. Sementara dalam kehidupan kita ada banyak orang yang coba mengakali dengan berbagai cara. Kan cuma seperti yang dilakukan oleh pasangan artis itu. Saya melihat dalam kenyataan kehidupan, ada beberapa orang yang menjalani kehidupan imannya berbeda agama. Ada yang nikah siri, setelah nikah siri secara muslim, dan dalam kehidupan sehari-hari masing-masing menjalani secara berbeda. Yang satu muslim, yang satu Kristen, tetap sama seperti sebelumnya. Ada juga yang dengan cara sedikit lebih kreatif. Saya menemukan di YouTube ada pasangan dari Surabaya. Mereka mencoba mencari cara untuk menikah di Surabaya secara beda agama. Tapi ternyata waktu itu tidak ada celah, tidak bisa. Tidak ada, rupanya tidak ada pemuka agama yang bersedia melayani mereka. Dan di Jakarta mereka menemukan kesempatan. Akhirnya mereka menikah melalui fasilitas Zoom. Kedua pasangan ini, laki-laki dan perempuan ini, calon suami istri ini ada di Surabaya, tapi dilayani melalui Zoom. Coba kita perhatikan foto ini. Ya, ini saya sengaja menghapus. Coba kita perhatikan uh, foto berikutnya. Ya, saya sengaja menghapus nama mereka supaya tidak terlihat secara jelas sama privasi mereka, walaupun sudah ada di YouTube. Jadi pasangan ini menikah di Surabaya. Kemudian pemuka agama ini, yaitu dari Muslim, dia ada di Jakarta dan menuntun prosesi akad nikah. Itu akad nikah secara Muslim kan, dari Jakarta. Dibacakan, disampaikan khutbah nikah. Kemudian diakhiri dengan pasangan ini melakukan komitmen nikah secara Muslim. Setelah itu, setelah prosesi secara Muslim selesai, sekian menit kemudian gantian mereka dilayani oleh pendeta, yang artinya dilayani pemberkatan pernikahan secara Kristen. Jadi pendeta mengucapkan janji nikah secara Kristen sambil memasukkan cincin nikah ke jari masing-masing pasangan. Kreatif juga ya, ternyata segala peraturan bisa disiasati, bisa diakali, bisa diterobos. Apakah yang mereka lakukan benar atau salah? Anda sendiri yang bisa menentukan. Saya mengambil contoh bahwa mereka lakukan dengan cara yang ya tidak biasa.
pasangan ini ada di Surabaya, tapi yang melayani ada di Jakarta dan dilakukan secara Zoom. Sebenarnya kalau boleh diperhatikan bahwa seringkali kita melakukan segala sesuatunya itu karena kita keras hati. Firman Tuhan berkata dalam Matius 19 ayat 7. Ini contoh mengenai uh, perceraian. Kita bandingkan dengan perceraian. Matius 19 ayat 7 firman Tuhan berkata, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula, tidaklah demikian. Dalam arti kata bahwa bercerai itu sebenarnya tidak boleh. Tidak ada aturan di dalam Kristen cerai. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun berkata bahwa gak boleh cerai. Tapi kenapa tetap ada yang cerai? Karena ketegaran hatimu yang keras, akhirnya kamu bercerai. Diperbolehkan. Usaha pun akhirnya memperbolehkan. Kalau memperbolehkan itu kan bukan perintah, bukan kehendak. Misalkan anak saya, dia merengek-rengek minta dibelikan es. Kalaupun saya bilang jangan minum es, nanti batuk nanti saya. Jadi akhirnya dia merengek, nangis, minta. Ya sudah, silakan. Resiko tanggung sendiri. Kalau akhirnya setelah minum es dia sakit, batuk, flu, dan sebagainya. Itu kan akibat resiko. Kalau dia mengikuti aturan saya, tentu dia tidak akan membeli es atau minum es kalau dia jadi sakit. Ini kan juga dalam pernikahan beda agama, pernikahan yang tidak seimbang. Firman Tuhan sudah melarang seringkali meminjam dari Matius 19 ayat 8 tadi. Karena ketegaran hati seseorang, karena ketegaran hati kita, karena kerasnya hati kita, akhirnya kita menempuh berbagai cara. Orang menempuh berbagai cara. Bisa menikah beda agama, tidak seimbang. Maka Anda termasuk ya orang yang ikhlas. Jangan sampai. Memang tidak bisa kita ingkari juga di dalam kenyataan ada orang-orang yang tidak seiman, tapi sebenarnya pada awalnya yang Kristen ini belum sungguh-sungguh di dalam Kristus. Yang menikah dengan seorang yang baik perempuan atau laki-laki yang tidak seiman. Karena yang Kristen tidak sungguh-sungguh, yang pengikut Kristus ini sungguh-sungguh mengerti kebenaran itu. Ya sudah asal menikah saja. Namun dalam perjalanan kehidupan yang berbeda iman ini atau pasangan yang belum Kristen ini kemudian mengalami pertobatan yang sejati, dia akhirnya menjadi pengikut Kristus. Tapi itu kan kasus-kasus khusus, tidak bisa kita contoh. Kalau Anda sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kalau hari ini sudah mendengar kebenaran, jangan coba-coba melangkah sendiri. Saya tak menikah supaya dia Kristus. Oh, hati-hati. Firman Tuhan itu tidak bisa dibantah. Firman Tuhan tidak bisa dikompar. Hari ini firman Tuhan sudah saya sampaikan. Pendapat saya dikuatkan firman Tuhan, dikuatkan hukum positif. Sudah saya sampaikan. Jangan jadi orang yang tegar, memiliki ketegaran hati atau keras. Jadi orang yang mau tidak arah firman pada. Oke, demikian opini apa kata Pak Gem untuk edisi hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam dari saya, Pastor Oki Raharjo dan Mitzvah Ministry. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan setia mengikuti Tuhan Yesus sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.